Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian semuanya, kelas 9. Hari ini atau kali ini kita melanjutkan bab 2 tentang pembahasan akhlak yang baik. 3 sifat yang kita pelajari dalam bab ini. Di awal kita sudah membahas sifat optimis, kemudian yang kedua sifat ikhtiar, dan sekarang kita akan membahas tentang sifat tawakal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali sama-sama semuanya berdoa untuk kelancaran dalam pembelajaran dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Anak-anakku sekalian, sifat tawakal adalah sifat ujung tombak dari semua yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di awal kita diarahkan untuk memiliki sifat optimis. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita harus bisa menanamkan sifat keyakinan kepada diri kita bahwasanya apa yang kita lakukan itu suatu saat pasti akan diridhoi, akan ada sisi positifnya. Kemudian yang kedua ada ikhtiar. Artinya ketika kita sudah optimis apa yang kita lakukan, maka pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu Allah tidak memandang pekerjaan kita, usaha kita kecil ataupun besar. Nah, dengan sifat optimis yang sudah kita miliki, kemudian dibarengi dengan ikhtiar, maka yang paling penting adalah tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama kita, tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil apa yang sudah kita lakukan, ikhtiar yang sudah kita lakukan. Jadi intinya tindak lanjut dari apa yang sudah kita kerjakan. Pekerjaan kita sukses atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, itu tergantung Khalik, atau tergantung Tuhannya. Dalam sebuah perkataan dari seorang Imam Al-Ghazali, bahwasanya tawakal itu menyandarkan diri kita kepada Allah tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tenang. Kemudian menurut Abu Zakaria An-Ansari, tawakal itu sebuah keteguhan hati dalam menyerahkan segala urusan itu kepada orang. Anak sekalian, sifat yang demikian itu ini terjadi setelah kita timbul rasa yakin, rasa percaya kepada orang yang diserahi urusan tadi. Ketika kita membuat sebuah pekerjaan, lalu menugaskan kepada seseorang dan berhasil tidaknya, itu tergantung kembali kepada kita sendiri. Pertama yakin, usaha kita sudah lakukan, lalu tetap dia berserah diri dengan jalan bertawakal. Artinya kita betul-betul membuat sifat amanah yang diamanatinya. Kemudian terhadap apa yang diamanatkan itu, ia dapat merasa aman terhadap orang yang. Kemudian tawakal adalah suatu sifat mental seorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah. Karena di dalam diajari agar meyakini bahwa Allah itu menciptakan segala-galanya, pengetahuannya maha luas
dan dialah yang menguasai mengatur alam semesta ini. Kemudian keyakinan ini yang mendorong dia untuk menyerahkan semua persoalan, semua permasalahan itu kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hatinya tenang, hatinya tentram, tidak ada sultan, tidak ada curiga. Karena Allah, kita tahu karena Allah itu maha tahu, maha bijaksana terhadap apa yang dilakukan oleh semua manusia. Kemudian sementara ada orang yang salah paham ketika dalam melakukan tawakal. Dia bersifat tawakal tapi dia tidak enggan melakukan usaha atau bekerja. Hanya duduk diam menunggu. Ini kan tidak logis. Ketika kita pengen sebuah kekayaan, ya mungkin suatu saat datang secara tiba-tiba uang satu karung kan. Tetap kita harus melakukan prosesnya untuk bekerja. Kemudian menurut ajaran Islam, tawakal itu adalah tumpuan terakhir dalam sebuah usaha atau perjuangan. Jadi arti tawakal itu sebenarnya menyerahkan diri kepada Allah setelah apa yang kita lakukan, usaha kita, bekerja kita, ikhtiar kita itu dikerjakan sesuai kemampuan, mengikuti semua aturan sunatullah karena Allah yang menentukan. Misalnya seorang yang meletakkan sepeda di rumah setelah dikunci rapat baru ia bertawakal. Kita memiliki sebuah motor diparkir, ketika kita parkir motor pasti keamanan usaha kita lakukan dulu. Jangan ditunda motor, kunci masih diam, tidak dikunci stang. Ditanya, kenapa kamu tidak dikunci stang? Saya kan tawakal kepada Allah. Itu salah. Karena sebelum kita melaksanakan tawakal, ada ikhtiar dulu, keamanan dulu, usaha dulu, baru dijaga. Ridhonya ada pada Allah. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat, dia itu meninggalkan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya mengapa dia tidak mengikat unta itu, beliau menjawab, saya telah benar-benar bertawakal kepada Allah. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW tidak membenarkan jawaban tersebut. Kemudian ikatlah, dan setelah itu bolehlah engkau bertawakal. Jadi usaha dulu baru kita bertawakal. Entah diridhoi ataupun tidaknya itu tergantung kepada niatan kita. Anak-anakku sekalian, kemudian ciri-ciri dari tawakal itu yang pertama ada mujahadah. Mujahadah itu orang yang bertawakal selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Seorang pelajar yang bertawakal akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sebuah pekerjaannya, sebuah pembelajarannya. Petani yang bertawakal akan bekerja ulet dan hasilnya mereka akan melihat hasil yang baik. Yang kedua, setelah kita sungguh-sungguh lalu berdoa. Segala sesuatu yang ada dalam genggaman Allah, berdoa adalah melambangkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Usaha tanpa doa itu nonsense. Doa tanpa usaha pun sama. Bahkan dalam sebuah firman Allah, "Us'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Ini bukti. Yang ketiga, setelah kita bersungguh-sungguh, kemudian berdoa, kemudian bersyukur. Yang ketiga itu bersyukur. Mensyukuri segala apa yang diperoleh tanpa melihat besar kecilnya apa yang kita peroleh dari usaha yang sudah kita lakukan. Maka dalam sebuah firman Allah dikatakan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmatnya. Tetapi ketika kita kufur atau tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Anak sekalian, yang keempat, setelah kita bersungguh-sungguh, kemudian berdoa, lalu bersyukur, yang penting adalah sabar. Dan sabar dari semua yang kita lakukan. Apapun takdir Allah yang terjadi pada kita, baik kegagalan, penyakit, kesusahan, bencana, dan sebagainya, tetap
kita harus selalu bersama. As-sabru minal iman. Nah, dengan kesabaran tersebut, segala apa yang menimpa kita, jika suatu musibah kita akan menjadikan kita putus asa, dan jika itu suatu kesenangan tidak akan membuat kita lupa diri. Itulah 4 ciri-ciri orang yang bersifat tawakal. Nah, bagaimana caranya ketika kita setelah optimis, kemudian ikhtiar, tawakal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, orang yang bertawakal itu mengandung 2 hal. Yang pertama adalah penyandaran diri kepada Allah, beriman bahwa Dia adalah yang menjadikan segala sesuatunya, takdirnya, Dialah yang menakdirkan segala perkara, Dialah yang menjaga, menuliskannya, Maha Suci Dia dan Maha Tinggi. Yang kedua, melaksanakan berbagai sebab. Maka bukan termasuk orang yang bertawakal jika meninggalkan berbagai sebab. Akan tetapi tawakal itu adalah yang memadukan antara pelaksanaan sebab dan penyandaran diri kita kepada Allah. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah menyelesaikan syariat dan karena Allah Jalla memintakan kepada kita, menganjurkan untuk melakukan sebab. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari tawakal tersebut. Yang pertama, akan dijamin kemudahannya dunia maupun akhirat. Ini janji Allah loh. Ya, dengan berbekal sifat tawakal pada diri kita, maka seorang manusia itu insya Allah akan dijamin oleh Allah. Akan selalu memberikan jalan kemudahan dunia maupun akhirat. Yang kedua, akan dimudahkan beradaptasi dengan masalah apapun yang dihadapi. Seorang yang memiliki sifat tawakal itu akan mudah beradaptasi dengan masalah yang seberat apapun, tanpa mudah menangis dan jauh dari prasangka buruk. Yang ketiga, tawakal akan mempertebal iman kita dan tidak mungkin akan putus asa. Juga tawakal itu akan merubah sifat ingin menang sendiri, sifat egois atau mudah menyerah akan menjadi lebih sabar, dapat pula mempertebal iman kita kepada Allah. Yang keempat, tawakal dapat membuat seorang menjadi lebih mandiri, lebih inovasi, lebih kreatif dan sebagainya. Dan yang kelima, Allah akan mencukupkan rezekinya kepada kita. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan, kepuasan batin. Kita tidak perlu uang yang banyak, tidak perlu kita yang banyak, tapi rezeki Allah itu sedikit besarnya. Yang penting Allah memberikan barokah kepada kita. Amin ya Allah. Nah, itu pembahasan dari sifat tawakal. Silakan kalian semua memperhatikan video ini secara sepintas dan mudah-mudahan suatu waktu dalam jadwal tatap muka nanti kita akan lebih jelas tentang pembahasan sifat-sifat yang baik, optimis, ikhtiar dan tawakal. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.